Sehat itu berarti loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Silotnya Sehati. Kali ini narasumber kita adalah Dokter Mas Pritaji, yaitu Dokter Reni Asdi. Kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, Rian sehat. Alhamdulillah dok. Baiklah dok, kali ini kita akan membahas mengenai vaksinasi. Ini dok, kemarin kan di Kota Pariaman sudah pencanangan vaksinasi. Terus di Puskesmas Pritaji juga sudah untuk tenaga kesehatannya. Biar masyarakat tahu nih dok, apa sih dok tujuan dari vaksinasi ini sebenarnya? Baik, terima kasih pertanyaannya Rian. Jadi memang alhamdulillah kemarin di Kota Pariaman sudah dicanangkan dan kita di Puskesmas Kuretaji sudah melakukan vaksinasi kepada petugas kesehatan di Puskesmas Kuretaji. Sebenarnya vaksinasi COVID-19 ini tujuannya adalah untuk membentuk sistem kekebalan tubuh di dalam diri kita agar nanti apabila kita terkena penyakit COVID-19 ini efeknya tidak berat yang dirasakan gejalanya dan tidak menimbulkan komplikasi. Kemudian ini juga dapat untuk mengurangi angka kesakitan dari COVID-19 tersebut. Begitu, jadi intinya itu tujuan bisa divaksin adalah untuk membentuk sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita itu. Lalu manfaatnya apa sih dok kita divaksin ini? Iya, jadi untuk manfaat dari vaksinasi ini sendiri sebenarnya sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya. Manfaat dari vaksin ini yang pertama adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena suatu penyakit. Dalam hal ini pada saat sekarang adalah penyakit COVID-19 yang kita tahu. Kemudian itu yang pertama, untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa ketika orang sudah divaksin itu resiko dia tertular penyakit ini berkurang menjadi sepertiganya. Jadi orang yang divaksin itu resiko dia tertular itu berkurang menjadi sepertiganya. Misalnya ada orang yang divaksin, ada orang yang tidak divaksin. Orang yang tidak divaksin akan berisiko 3 kali lipat dibanding orang yang sudah divaksin untuk tertular penyakit COVID-19 ini gitu. Kemudian yang kedua, manfaat dari vaksin ini adalah untuk membentuk herd immunity atau yang kita kenal dengan nama kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok ini, jadi kekebalan kelompok ini ada kekebalan kelompok yang terbentuk secara alamiah dan ada secara buatan. Kalau secara alamiah itu kekebalan kelompok yang timbul setelah banyak orang yang terinfeksi. Jadi setelah orang itu terinfeksi COVID, dia akan mempunyai kekebalan tubuh, terbentuk antibodinya terhadap penyakit COVID-19 ini gitu. Semakin banyak orang yang tertular, maka semakin banyak juga orang yang sudah mempunyai kekebalan tubuh terhadap penyakit ini. Namun kalau kita tunggu kekebalan kelompok secara alamiah ini, maka banyak nanti resiko kematiannya tinggi. Namun kalau misalnya sekarang, maka adanya vaksin ini salah satu tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok yang buatan. Jadi kalau tidak divaksin pada saat ini, maka mereka akan terlindungi oleh orang-orang yang sudah divaksin ini. Itulah kekebalan kelompok buatan, risiko kematiannya rendah. Namun kekebalan kelompok secara buatan ini baru bisa tercapai apabila jumlah orang yang divaksin itu mencapai 70% dari jumlah penduduk. Baru bisa kita mendapatkan kekebalan kelompok ini. Makanya pemerintah Indonesia gencar-gencarnya untuk melakukan vaksinasi ini dengan tujuan agar pandemi ini segera berakhir. Pada saat ini kita untuk COVID-19 ini belum mencapai puncak puncak kasusnya. Jadi belum mencapai puncak. Jadi nanti kalau misalnya sudah mencapai puncak kan nanti dia akan turun. Namun untuk mencapai puncak itu kalau misalnya kita biarkan tanpa vaksin, itu akan banyak yang menderita COVID dan akan banyak nanti angka kematiannya. Makanya diharapkan dengan ada vaksin, makanya nanti diharapkan nanti kasusnya akan
mulai melandai. Nah, itu tujuan dari pemerintah sebenarnya. Jadi vaksin ini sangat bermanfaat bagi kita semua, melindungi diri sendiri, keluarga, masyarakat di sekitar kita. Nah dok, misalnya nih dok, saya kan telah disuntik vaksin Sinovac, ya kan? Jadi apakah saya ini nanti setelah disuntik boleh nggak dok tidak patuh pada protokol kesehatan, nggak pakai masker, keluar selebaran atau gimana? Jadi bukan begitu ya. Jadi apabila kita sudah divaksin, itu bukan berarti kita sudah bisa bebas melakukan apa saja seperti sebelum pandemi. Bukan begitu artinya gitu. Jadi yang namanya vaksin ini adalah merupakan salah satu pencegahan untuk penularan COVID-19 ini. Tapi kita tidak boleh lengah. Walaupun kita sudah divaksin, tetap kita harus melakukan protokol 5M sekarang ya, bukan 3M lagi. Bukan 3M lagi, tapi sudah 5M. Yang pertama mencuci tangan dengan sabun, kemudian yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker dengan benar, yang keempat mengurangi mobilitas di tempat umum, yang kelima adalah menghindari kerumunan. Jadi 5M sekarang, bukan 3M lagi. Jadi walaupun kita sudah divaksinasi, prokes yang 5M ini tetap kita harus jalankan. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ya, walaupun sudah divaksin tetap ya patuh pada protokol kesehatan 5M, jangan lupa. Pertanyaan terakhir nih dok, kita sudah divaksin, apakah ada kemungkinan kita positif lagi? Mungkin ini juga banyak ya pertanyaan-pertanyaan pada saat saya mengikuti beberapa seminar juga ini banyak ditanyakan. Jadi untuk jawabannya, untuk apabila kita sudah divaksin, apakah masih bisa kita tertular? Masih. Jadi makanya tadi salah satu manfaatnya itu adalah mengurangi angka kesakitannya. Jadi apabila kita sudah divaksin, kemungkinan kita tertular masih ada, tapi tentu dengan gejala yang ringan. Komplikasinya juga biasanya tidak akan berat karena di dalam tubuh kita sudah ada antibodi dan dia sudah mengenal penyakit. Ketika virus atau kuman itu masuk, dia sudah kenal gitu. Nah, jadi gejalanya tidak akan seberat orang yang divaksin. Begitu juga dengan yang bahwa kita tahu vaksin yang dipakai oleh pemerintah Indonesia itu yang dipilih adalah Sinovac. Yang Sinovac ini dari hasil penelitiannya itu efikasinya itu 65,37%. Jadi untuk orang yang sudah divaksin, nah itu tadi yang penjelasan tentang manfaatnya tadi. Kemungkinan dia sudah, kalau orang itu sudah divaksin, dia untuk kemungkinan tertularnya sepertiga daripada dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Dalam arti kalau orang itu tidak divaksin, maka dia kemungkinannya 3 kali lipat dibanding orang yang divaksin. Nah itu untuk vaksin Sinovac. Tentu kalau untuk jenis-jenis vaksin lain itu akan berbeda. Namun vaksin Sinovac ini merupakan jenis vaksin yang virus yang sudah dimati, virus yang mati baru disuntikan kepada kita gitu. Jadi teman-teman, pentingnya vaksin itu untuk membentuk herd immunity buatan yang kalau kita menunggu herd immunity alami itu risiko kematian tinggi ya. Baik sahabat sehat semua, itulah pentingnya vaksinasi COVID-19. Jadi buat teman-teman semua jangan ragu ya buat divaksinasi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara 5M tadi ya dok ya. Yang pertama mencuci tangan pakai sabun, yang kedua memakai masker dengan benar. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat mengurangi mobilitas tempat umum, dan yang terakhir itu menghindari keramaian. Baiklah sobat sehat, sudah menonton video ini, sudah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini. Baiklah, terima kasih dokter ini telah berkunjung ke podcast kami ini. Kami di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, celoteh sehati. Sehat itu berarti loh.